Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Dengan izinnya kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita di pekan kedua bulan berjalan kali ini. Salawat dan salam kita haturkan ke hariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kali ini dalam kitab Fiqh Sunnah karya As-Sayyid Said Sabiq, kita sudah masuk pada bab haid dan nifas, bagian terakhir pada bab taharah. Setelah itu kita akan masuk pada bab solat. Nah, di kitab Fiqh Sunnah ini Said Sabiq cukup simple dalam berbicara membahas terkait haid dan nifas. Dia agak berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lainnya dalam pembahasan ini. Baik, pada bab haid beliau membuka dengan memberikan pengertian secara bahasa dan istilah agama terkait haid. Haid secara bahasa adalah as-sailan, aliran. Nah, adapun secara istilah adalah ad-damul khariju min qubulil mar'ati hala sihhatiha. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehatnya, min ghairi sababin wiladah wala iftidat, bukan karena melahirkan atau hilang keperawanannya. Nah, dia dalam kondisi sehat, ada darah yang keluar, ya, maka itu darah haid, bukan karena sebab melahirkan atau hilang keperawanannya. Kalau dalam kondisi sakit, maka itu bukan darah haid. Waktunya, kapan seseorang wanita mulai terhitung pertama kali mengalami masa haid? Kebanyakan ulama menyebutkan bahwa waktu haid itu tidak, dia dimulai pada usia 9 tahun. 9 tahun dalam penanggalan Hijriah, ya, di mana dalam penanggalan Hijriah itu ada perbedaan 11 hari dengan penanggalan Miladiah, ya. Jadi kalau 9 tahun berarti dia perbedaannya dengan Miladiah itu hampir 99 hari. Jadi dalam penanggalan Hijriah seorang wanita itu sudah bisa masuk usia 9 tahun, tetapi di dalam penanggalan Miladiah dia masih kurang sekitar 100 hari lagi baru sampai usia 9 tahun. Berarti karena kita di Indonesia, ya, dan orang kebanyakan sekarang, ya, dalam pembuatan akte kelahirannya menggunakan penanggalan Miladiah, maka seorang wanita itu paling cepat haid kalau dalam penanggalan Hijriah, berarti paling cepat dalam penanggalan Miladiah itu penanggalan Masehi, ya, 8 tahun lebih. Ya, kalau 1 tahun itu 365 hari, ya dikurangi 11 kali 100 hari, ya 265. Ya, berarti 8 tahun 265 hari atau 66 hari, ya, dia sudah bisa masuk masa, dia bisa mulai mengalami haidnya. Apabila ada seorang wanita, ya, dia dari kemaluannya di usia di bawah itu ada darah yang keluar, maka itu bukan darah haid. Jadi paling cepat awal mula seorang wanita mengalami masa haidnya itu pada usia 9 tahun penanggalan Hijriah atau, ya, 8 tahun lebih.
Kalau 99 hari, 100 hari itu 3 bulan 10 hari, berarti tinggal itu saja. Dikurangi 3 bulan 10 hari. Ya. Itu dalam penanggalan miladiah. Kemudian ya, warna darahnya. Ya. Jadi darah haid dia memiliki karakter dari sisi warna. Apabila seorang wanita ya mengalami pendarahan ya dari kemaluannya, dan ternyata darah yang keluar itu bukan seperti warna-warna yang termasuk dalam warna-warna darah haid, maka darah itu bukan darah haid. Yang pertama adalah warnanya merah. Kalau warna merah, maka itu darah haid. Yang kedua, di sini disebutkan warna hitam. Nah, darah haid itu diantara warnanya adalah dia berwarna hitam. Berdasarkan hadis dari Fatimah binti Abi Habish, bahwasannya dia mengalami masa haid dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi Muhammad kemudian berkata kepada beliau, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf." Bahwasannya darah haid itu berwarna hitam dengan aroma yang khasnya. Apabila seorang wanita mengalami ya hal tersebut, fa idza kana dzalika fa'amsik anis shalah, maka hendaknya dia tidak lagi salat ya, karena wanita dalam kondisi haid dilarang untuk salat. Apabila fa idza kana al-akhar, kalau tidak lagi ya dalam masanya itu bukan lagi berwarna hitam, fatawadda wa shalla fa innama huwa irqun. Maka kalau nanti bukan warna hitam ya, dengan warna yang lainnya keluar, maka itu adalah darah penyakit. Fatawadda wa shalla, dia tetap wudu, dan kalau sudah tiba waktu salat dia salat. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, Daruqutni, dan Imam Daruqutni mengatakan para perawi hadis ini adalah orang-orang thiqah. Dan Imam Hakim berkata hadis ini sahih atas syarat Imam Muslim. Nah, jadi ada hadis-hadis yang spesifikasi standarisasinya sesuai dengan standarisasi kesahihan yang ditetapkan oleh Imam Muslim, namun tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka disebutkan ala syarti Muslim. Hadis ini sesuai dengan syarat kesahihan oleh Imam Muslim. Jadi merah, hitam. Warna yang ketiga adalah kuning, kekuningan. Ya. Warna yang keempat itu warna yang keruh. Ya. Keruh itu ya seperti air yang keruh, antara putih sama hitam. Berarti ya kayak abu-abuan gitu. Nah, ini adalah 4 warna darah haid. Jadi ketika seorang wanita mengalami masa haid dan ada salah satu dari 4 warna ini, maka dia itu adalah darah haid. Apabila warnanya bukan di antara 4 warna tadi, hitam, merah, kekuningan, dan keruh, maka itu bukanlah darah haid. Itu dipastikan darah penyakit, misalnya warnanya biru atau hijau dan lain sebagainya. Cuma terkait warna yang keruh ini, itu hanyalah pada masa-masa haidnya. Apabila selesai masa haidnya, maka dia bukanlah lagi darah haid. Berdasarkan hadis dari Ibnu Atiyah yang menyebutkan bahwasanya dia berkata, "Kunna la na'du safra wal qadra ba'da tuhri syai'an." Kami tidak menganggap lagi kuning dan keruh itu setelah masa suci kami sebagai sesuatu yang termasuk dalam kategori darah haid. Ya. Jadi misalnya ya, seorang wanita dia mengalami masa haid, taruhlah 7 hari. Warnanya tadi itu darahnya berwarna kuning atau keruh. Nah, namun setelah masa sucinya ya, dan misalnya masih dalam masa itu, kemudian masa suci, lalu habis itu darahnya keluar lagi dan warnanya kuning atau keruh, dia sudah tidak terhitung sebagai darah haid. Tapi kalau warnanya
hitam atau merah, dia bisa terhitung sebagai darah haid. Nah, masanya, lama waktunya. Nah, tidak ada di sini ya, di dalam fikih sunnah ini Syed Sabiq menyebutkan, beliau tidak menguatkan, dan inilah kebiasaan Syed Sabiq ketika membahas permasalahan fikih dalam fikih sunnah, di mana ada perbedaan pendapat para ulama di situ, beliau cenderung lebih netral. Kadangkala juga memang beliau memilih salah satu pendapat. Nah, terkait masa haid ya, beliau menyebutkan di sini tidak ada ukuran pasti tentang waktu paling singkat dan waktu yang paling lama. Beliau menyebutkan walam ya'ti fi taqdir muddata ma taqumu bihil hujjah, bahwa tidak ada dalil yang kuat tentang standarisasi bahwa ukuran paling cepat itu 1 malam misalnya, atau beberapa saat misalnya, ataupun yang paling lama itu sekian hari ya. Meskipun di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya itu disebutkan ya, ada yang menyebutkan misalnya paling lamanya 10 hari, ada yang 14, ada yang 15 dengan dalilnya tersendiri, sehingga ketika dia melewati masa itu, maka itu bukan lagi darah haid ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini di fikih sunnah Syed Sabiq ini, jadi ketika seorang wanita mengalami haidnya ya berturut-turut ya sekian hari ya, maka mau 3 hari, 10 hari, bahkan kalau kita bisa mengambil kesimpulan di pendapat beliau ini lebih dari 15 hari misalnya 16 hari pun, yang penting dia tidak terputus, nah, dia masih dalam masa haidnya. Namun ukurannya itu, mengukur wanita, seorang wanita diukur masa haidnya adalah al-adati mutaqarrirah ta'amalu alaiha, kebiasaan rutin yang terjadi pada dirinya. Misalnya ya, ada seseorang yang wanita yang dia punya rutinnya yaitu masa haid, darahnya itu akan keluar dalam 7 hari ya, maka itulah masa haidnya dia 7 hari. Nanti kalau ada orang lain lagi misalnya cuma 5 hari, ya itulah masa haidnya dia 5 hari. Ketika lebih dari itu ya, maka itu bukan lagi haid ya. Kalau kita berpatokan misalnya pada pendapat para imam madhab ya, misalnya yang menyebutkan 15 hari, ketika dia berhenti di tengah, berarti lalu misalnya 15 hari ya, di hari ke-7 dia tidak lagi mengalir darahnya ya, karena dia belum sampai 15 hari. Nanti di hari ke-9, maka dia itu belum masuk pada masa sucinya, tetap dia dalam kondisi haidnya, walaupun darahnya itu sudah tidak lagi keluar. Nah, nanti kalau di hari ke-10 keluar ya, dia masih masuk haidnya sampai hari ke-15. Misalnya kita menggunakan pendekatan pendapat yang menyebutkan masa paling lamanya itu 15 hari. Jadi Syed Sabiq lebih memilih pendapat yang menyebutkan hadis Nabi yang menyebutkan terkait masa haid seorang wanita adalah berdasarkan kebiasaan rutinnya yang dialami oleh sang wanita tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah, ketika mereka meminta fatwa kepada Rasulullah terkait darah yang keluar masa haid mereka, lalu Rasulullah menyebutkan ukurannya sekitar sebulan ya. Fatada salatuhu thumma taghtasil wa tastafir thumma tusalli ya. Dia ketika darahnya selesai, maka dia sholat, bersihkan kemaluan dan kemudian sholat. Nah, lalu beliau juga menggunakan pendapat yang pertama ya, terkait warna darah haid tadi itu. Idza kan damul haid fa innahu aswad ya'raf, warna hitam. Jadi selama darahnya berwarna hitam, meskipun lebih misalnya dari 10 hari, lebih dari 12 atau 13 hari ya, dia tetap masih terhitung darah, dia masih terhitung masa haidnya. Kalau Imam Malik misalnya menyebutkan 15 hari
Sehingga ketika dia lebih dari 15 hari, walaupun karakter darahnya itu seperti darah haid tadi, maka tetap dia tidak terhitung lagi masa haidnya. Kalau syahid sabik, selama karakter darahnya itu karakter darah haid, maka dia masih tetap dalam masa haidnya. Nah, kemudian waktu suci di antara dua masa haid, ya. Jadi dengan waktu ini kita bisa menghitung waktu tercepat seseorang mengalami haidnya. Jadi ketika dia belum sampai pada waktu tercepat seseorang mengalami masa haid, lalu dia sudah haid kembali, maka itu, lalu maksudnya darah sudah keluar kembali, maka itu tidak terhitung sebagai darah haid. Di sini disebutkan para ulama telah sepakat bahwa tidak ada batasan paling banyak masa suci yang terjadi antara dua masa haid, ya. Mereka kemudian berbeda pendapat tentang masa tercepatnya. Jadi misalnya haid pertama tanggal 1, contoh ya, maka haid berikutnya itu paling cepat tanggal berapa? Nah, masa paling lamanya itu tidak ada. Ulama telah sepakat tidak ada batasannya. Paling lama bisa jadi ada seorang wanita, ya, dia haid pertama itu misalnya tanggal 1 bulan Oktober, nanti haid berikutnya itu mungkin bulan Desember, ya, atau mungkin bulan Januari. Nah, tapi masa tercepatnya, ya, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan 15 hari, 15 yauman. Ada yang menyebutkan 13 hari. Jadi setelah dia suci, ya, maka paling cepat 13 hari berikutnya dia sudah haid kembali. Jika kurang dari itu, maka itu bukan, jika kurang dari masa tadi 13 misalnya atau 15 hari, maka itu bukanlah darah haid, tapi darah istihadah. Itu terkait tentang haid, ya, di mana dia adalah darah yang keluar dalam kondisi sehat, bukan setelah melahirkan atau hilang keperawanan. Warnanya itu karakternya ada 4 warna, kalau bukan hitam, merah, kuning atau keruh. Lalu mulai awalnya itu pada usia 9 tahun penanggalan Hijriah. Jika kurang dari itu, maka itu bukan terhitung masa haid. Waktunya di sini beliau tidak menetapkan paling cepat ataupun paling banyaknya, tapi kembali kepada kebiasaan wanita tersebut. Dan masa yang paling cepat antara kedua masa haid, beliau menyebutkan 15 hari atau 13 hari. Nah, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena sebab melahirkan ataupun keguguran. Nah, jadi seorang wanita yang melahirkan, setelah itu keluar darah dari kemaluannya, maka itulah darah nifas. Atau dia keguguran. Nah, masanya itu la hadda li aqali nifas. Tidak ada batasan minimalnya. Bisa beberapa saat saja. Jadi ada orang, bisa jadi seorang wanita itu setelah melahirkan, kemudian ada darah yang keluar, habis itu tidak lagi. Maka berarti dengan berakhirnya darah tadi, berakhirlah masa nifasnya. Nah. Dan adapun masa keluarnya darah nifas itu paling lama adalah, paling lama adalah arba'una yauman, 40 hari. Jika lebih dari 40 hari masih lagi ada darah yang keluar, maka itu bukan lagi darah nifas, sudah merupakan darah istihadah, ya. Berdasarkan hadis dari dari Ummu Salamah menyebutkan bahwa nifasnya para wanita, ya, di masa Rasulullah SAW adalah 40 hari. Hadis riwayat Khamsah illa An-Nasa'i. Cuma di sini disebutkan qad ajma ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum, telah sepakat para sahabat dari kalangan
sahabat, kemudian para ulama dan tabi'in setelah mereka, bahwa masa nifas itu paling lama 40 hari. Namun apabila dia sudah mengalami masa suci sebelum itu, maka dia masuk dalam fase suci, dia mandi, kemudian sholat. Nah, dan apabila dia melihat darah nanti keluar lagi setelah 40 hari, maka dia tetap sholat sebagaimana biasanya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang wanita, ya, melahirkan atau keguguran. Nah, masa nifas itu paling banyak, paling lama 40 hari. Di hari ke-20 darahnya tidak keluar lagi, maka dia mandi, kemudian aktivitas kewajiban ibadah itu melekat pada dia, dalam hal ini sholat dan misalnya puasa. Nah, lalu ternyata di hari ke-30 keluar lagi darahnya, ya, maka itu berarti masih masuk dalam kategori darah nifas. Namun misalnya, ya, dia di hari ke-30 atau hari ke-20 darah tidak keluar lagi, dia masuk pada fase suci, dia mandi, sholat. Ternyata di hari ke-41, ya, setelah dari hari pertama dia mengalami masa nifasnya, di hari ke-41 keluar darah lagi, maka hari yang ke-41 itu karena sudah lebih dari 40 hari, dia tidak terhitung sebagai darah nifas, dia tetap sholat, dia tetap puasa, ya, kalau tiba di bulan Ramadan. Lalu insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terkait larangan-larangan bagi perempuan yang haid dan nifas. Ada larangan yang melekat kepada keduanya. Nah, aqulu qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.